Siapa jagoanmu malam ini? Argentina atau Prancis? Sesuai jadwal sepak bola Piala Dunia. Malam ini tanggal 18 Desember tahun 2022 yang akan bermain adalah Argentina melawan Prancis. Menilai plus minus skuad Argentina dan Prancis, tak ada skuad yang tak memiliki kelebihan dan kekurangan. Itu juga yang dimiliki oleh skuad timnas Prancis dan timnas Argentina di ajang Piala Dunia 2018. Prancis dan Argentina akan saling berhadapan dalam babak 16 besar Piala Dunia 2018 di Kazan Arena, Sabtu tanggal 30 Juni tahun 2018 malam WIB. Perjalanan kedua tim untuk masuk ke babak 16 besar ini cukup menarik. Kedua tim menjejak babak 16 besar ini dengan kondisi yang serupa. Prancis, meski berstatus sebagai juara grup C, belum mampu tampil secara meyakinkan. Selama fase grup Piala Dunia, Prancis memang tak terkalahkan dengan raihan 2 kemenangan dan sekali hasil imbang. Namun, cara mereka untuk meraih kemenangan atas Peru dan Australia terbilang sulit. Puncaknya adalah hasil imbang kala bersua Denmark. Argentina juga memiliki cerita yang tak jauh beda. Berstatus sebagai runner-up grup D, mereka bahkan harus berjuang sampai menit terakhir untuk mendapatkan tiket lolos ke babak 16 besar. Di laga terakhir, kemenangan atas Nigeria, dibantu dengan kemenangan Kroasia atas Islandia di laga lain, membawa mereka melangkah ke babak 16 besar. Dengan status yang mirip ini, pertemuan kedua tim diprediksi akan menjadi pertemuan yang seru. Pada fase gugur ini, nilai dari sebuah laga menjadi lebih berharga untuk memastikan kelolosan ke babak selanjutnya. Sebelum menyaksikan laga Prancis lawan Argentina nanti, tak ada salahnya menakar kelebihan dan kekurangan yang ada di skuad Prancis dan Argentina saat ini. Tak ada yang menyaksikan kekuatan skuad Prancis di ajang Piala Dunia 2018 ini. Dari mulai lini depan sampai penjaga gawang, Prancis berisikan pemain-pemain yang rata-rata berkompetisi di liga top Eropa. Hal ini menjadi sebuah bekal tersendiri bagi skuad Prancis. Namun, di antara segala kemungkinan yang ada di skuad Prancis, yang cukup menonjol dari Prancis sekarang adalah kekuatan sayap dan pertahanan mereka. Di sayap, ada sosok Ousmane Dembele dan Kylian Mbappe yang bersiap menghadirkan ancaman lewat kecepatan yang mereka miliki. Dari 3 laga yang sudah dilakoni di fase grup, keduanya menjadi sosok yang rajin menekan lawan dari area sayap. Kemampuan dribble apik yang mereka miliki memungkinkan keduanya untuk melakukan hal tersebut. Keduanya menghadirkan opsi serangan Prancis dari sayap, selain tentunya opsi umpan panjang dengan memaksimalkan kemampuan Olivier Giroud. Selain itu, kekuatan Prancis yang tampak di Piala Dunia 2018 ini adalah kekuatan pertahanan mereka. Kehadiran bek-bek apik macam Raphael Varane, Samuel Umtiti, serta Benjamin Pavard membuat pertahanan Prancis baru kebobolan 1 gol sejauh ini di ajang Piala Dunia. Itu pun lewat sepakan penalti Mile Jedinak. Kekuatan pertahanan Prancis tidak hanya tercipta dari apiknya penampilan para bek saja. Sosok N'Golo Kante di lini tengah Prancis juga menjadi kunci. Kemampuan tackle dan interceptnya dapat menyaring serangan-serangan yang mengarah ke Prancis sebelum memasuki lini pertahanan. Kante sejauh ini sudah mencatatkan rataan tackle per laga sebanyak 2,7 kali serta rataan intercept per laga sebanyak 3,3 kali. Pertahanan apik serta sayap yang kuat inilah yang menjadi modal Prancis mengarungi Piala Dunia 2018. Namun, bukan berarti Prancis tidak memiliki celah dalam skuad mereka. Sejauh ini, di lini tengah mereka, Prancis tidak memiliki pemain yang dapat mengalirkan bola dengan baik. Aliran bola Prancis lebih banyak hadir dari sayap, dan lini tengah acap mengalami kebuntuan ketika diharuskan menerobos lini pertahanan lawan yang bermain rapat. Paul Pogba belum mampu memenuhi ekspektasi yang dibebankan kepadanya. Berbagi peran dengan Blaise Matuidi, Corentin Tolisso serta Kante di tengah, Pogba belum mampu menjadi pengalir bola yang apik. Sejauh ini, dia baru mencatatkan rataan umpan kunci per laga sebanyak 1,5 kali saja, dengan persentase umpan sukses hanya 76,6%. Pogba justru lebih banyak berperan seperti Matuidi, mendobrak lini pertahanan dengan dribble. Hal ini membuat Prancis kerap kesulitan ketika bermain dengan tim dengan pertahanan rapat. Ditambah lagi, Prancis juga memiliki nilai minus lain, yaitu kerap membiarkan lawannya melepas tembakan dari luar kotak penalti.
Menghadapi Argentina yang memiliki sosok Messi yang lihai melepas tembakan jarak jauh, ini mesti jadi catatan tersendiri. Skuad Argentina yang main di ajang Piala Dunia 2018 ini sudah sedikit berbeda dengan skuad Argentina yang menjadi runner-up di Piala Dunia 2014 Brasil lalu. Tak ada lagi nama-nama seperti Pablo Zabaleta, Ezequiel Lavezzi, Martin Demichelis, Fernando Gago, serta Ezequiel Garay yang menopang Messi di Argentina. Namun, nama-nama seperti Angel Di Maria, Sergio Aguero, Gonzalo Higuain, Lucas Biglia, Javier Mascherano, serta Marcos Rojo masih ada di skuad Argentina sekarang. Dengan adanya nama-nama ini, seharusnya kualitas Argentina, terutama lini serang, dapat dimaksimalkan. Lini serang Argentina, dengan adanya nama-nama seperti Di Maria, Aguero, Higuain, serta Messi, dapat menjadi modal apik untuk mendobrak pertahanan lawan. Banyak skema yang bisa diterapkan di lini serang Argentina ini, memanfaatkan kualitas dari pemain-pemain tersebut. Selain lini serang, lini tengah Argentina juga menjadi lini yang dapat menghadirkan aura positif dalam permainan Argentina. Kehadiran Mascherano, Ever Banega, serta Lucas Biglia di posisi ini membuat lini tengah Argentina juga dapat dimodifikasi sedemikian rupa. Mascherano yang lihai dalam bertahan, dapat berbagi peran dengan Banega maupun Biglia yang apik dalam membagi bola. Jadi, tak ada alasan sebenarnya bagi Argentina untuk melempem. Namun, di ajang Piala Dunia 2018, Argentina tampak kesulitan untuk bersaing dengan tim-tim lain. Hal ini terjadi karena Argentina juga memiliki kekurangan-kekurangan yang acap tampak dari skuad mereka saat ini. Kekurangan Argentina ini bersumber dari satu sosok, Lionel Messi. Messi menghadirkan dilema bagi Argentina. Saat dia tampil apik, dia akan menjadi sosok pembeda bagi Argentina lewat kemampuannya. Namun, ketika dia dikurung oleh lawan, Argentina juga jadi tak berkutik. Hal ini tampak ketika Argentina bersua Kroasia dan Islandia di dua laga fase grup. Selain itu, Argentina juga tidak fasih bermain dengan skema yang berbeda-beda. Memiliki pemain bintang sekelas Messi, Argentina memang mesti menerapkan skema yang dapat mengakomodir kemampuan seorang Messi. Hal ini membuat lawan dapat menebak dengan mudah skema apa yang akan dipergunakan Argentina dalam sebuah pertandingan dengan mudah. Tidak fleksibelnya Argentina ketika bermain dengan skema yang baru ini terlihat ketika mereka dikalahkan Kroasia di laga kedua fase grup. Kegagapan para pemain Argentina bermain dengan skema 3 back dapat dimanfaatkan oleh para pemain Kroasia. Kelemahan dan kekuatan adalah sesuatu yang pasti dari sebuah tim sepak bola. Tak ada tim yang sempurna, yang ada hanyalah tim yang dapat menutupi kelemahan serta dapat memanfaatkan kekuatan yang mereka miliki sebaik mungkin untuk meraih kemenangan. Itulah yang harus dilakukan oleh Argentina dan Prancis jelang pertemuan mereka kelak di babak 16 besar Piala Dunia. Keduanya pasti memiliki kelemahan yang harus ditutupi, tapi keduanya juga memiliki kekuatan yang bisa dimaksimalkan untuk meraih kemenangan. Intinya, pemenang dalam laga Prancis lawan Argentina nanti adalah tim yang dapat menutupi kelemahan yang mereka miliki, serta dapat memanfaatkan kekuatan yang ada sebaik mungkin. Jika satu kelemahan saja muncul, hal tersebut dapat berakibat kekalahan bagi salah satu tim.